pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang autentikasi atau proses yang mengatur login seperti login pendaftaran dan segala macamnya. Oke, Laravel sendiri itu sebenarnya sudah menyediakan kelas atau fitur untuk autentifikasi, jadi kita tinggal gunakan saja. Nah, kalau misalnya Anda ingin lihat dokumentasinya, ada di dokumentasinya sendiri. Nah, oke. Jadi ketika kita pertama create migration, Anda masih ingat kita create migration, secara otomatis si Laravel yang akan membuat sebuah migration baru yang sebenarnya nggak kita buat tapi dibuat sendiri oleh si Laravel, ya, dengan nama adalah create table user. Nah, jadi table user inilah yang akan menjadi cikal bakal tabel yang digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem nantinya. Dan ini dibuat secara otomatis oleh si Laravel. Jadi yang digunakan adalah name, email, password, seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalnya Anda lihat juga di app http di sini di user, di sini sudah ada otomatis user ya. Nah, user ini sudah ada otomatis. Nah, ini untuk mengatur user nantinya seperti itu. Jadi kita melakukan seperti create kemarin itu seperti itu. Nah, kita bisa diatur di model sini. Tuh. Nah, oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan langsung mendemokan bagaimana sih cara membuat form register menggunakan fitur autentikasi dari si Laravel. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di dokumentasinya, yang pertama akan kita gunakan adalah kita meregisterkan di rutenya terlebih dahulu. Nah, oke, kita registerkan terlebih dahulu. Saya copy saja ya, soalnya butuh waktu juga kalau mau ngetik. Nah, jadi saya kopikan saja, saya pindahkan ke bawah sini, saya paste. Oke. Sekarang kita cek di routingnya. PHP artisan route list. Nah, oke. Sekarang kita sudah melihat di bawah ini. Di sini kalau misalnya URI-nya auto register dengan metode head, dia akan memanggil controller yang ada dalam folder out. Nama controllernya adalah out controller at get register. Nah, ini kalau misalnya untuk register ya. Oke, kita cari sekarang di mana sih lokasi file ini. Nah, oke, kita bisa lihat ketemukan file itu di sini di controller out katanya di sini out. Nah, di sini ada out controller. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Oke. Dan ada informasi lagi, ada namanya middleware. Middleware siapa saja sih yang mengatur di sini? Guest. Arti guest adalah yang bisa register itu orang yang belum login, tapi orang yang sudah login itu tidak bisa menggunakan fitur register ini. Nah, apa itu middleware nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Oke, sekarang kita buat dulu formnya. Oke, saya coba akses dulu. Jadi kita coba akses pada project kita. Out ya, register. Whoops, muncul error ya. Apa katanya? Invalid argument exception gitu. View auto register not found. Nah, karena kita belum membuat nih view-nya. Jadi langkah pertama adalah kita buat dulu view-nya. Ingat, berarti ini di dalam folder out, nama filenya register. Oke, saya akan buat di resource view. Saya akan membuat sebuah folder baru, namanya itu out. Dan saya akan membuat sebuah file baru dengan nama register.blade.php. Oke, kalau misalnya saya refresh, tuh nggak muncul error lagi, cuma kosong karena scriptnya belum kita tambahkan. Nah, si Laravel sendiri di dokumentasinya juga memberikan bagaimana sih cara simple form yang digunakan untuk pendaftaran. Nah, ini ada dikasih ini scriptnya. Oke, kita kopikan saja. Intinya dia akan membuat sebuah form dan yang digunakan yang diminta datanya adalah name, email, dan password. Seperti itu. Dan nanti kalau misalnya Anda, saya ingin nambahkan level. Nah, editnya di mana? Anda bisa atur di sini aja. Di user. Nah, di sini di user ini
di variable ini Anda tinggal tambahkan. Misalnya saya ingin tambahkan supaya bisa tambah level. Nah, seperti itu. Dan di registernya ini tambahkan aja satu inputan lagi untuk input level. Seperti itu caranya. Tapi kali ini enggak ya, kita akan pelajari dasar terlebih dahulu. Oke, ini sudah saya buat. Kita refresh. Nah, udah muncul formnya ya. Tapi kalau misalnya gini kan kurang enak. Jadi kita gunakan inilah. Kita gunakan template. Di extends. Nama template kita adalah, saya lupa nih apa nama template kita. Nama template kita adalah template dan section content dan di sini stop. Oke, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini ya, agak berantakan, tapi nggak apa-apa lah, nanti akan kita perbaiki. Masalah tampilan itu nanti akan kita perbaiki. Oke, sekarang yang penting fungsinya jalan dulu. Sekarang saya akan coba melakukan klik register gitu. Klik register. Wow, rupanya error yang terjadi. Kenapa error? Kita lihat nih, kita trace dulu kenapa terjadi error. Ctrl U. Nah, jadi kalau misalnya saya lihat di sini form method post action auto register. Jadi dia tidak menyertakan base URL-nya ya. Base URL-nya ini nggak disertakan, makanya terjadi error. Nah, supaya nggak error, kita ganti aja ininya ini. Formnya kita ganti dengan blade. Ganti dengan perintah blade. Form open. Nah, form open array, sorry. Array URL-nya kita menuju kemana? Nah, kita lihat dulu lagi nih routingnya. Untuk metode post dia mengacu ke auth register juga, cuma metodenya post gitu. Oke, metodenya post auth register. Oke, saya save. Nah, secara otomatis kalau form open ini dia akan membuat metodenya itu post ya, kecuali ntar kita ingin ubah gitu, kita ingin metodenya di put atau ingin patch gitu, itu bisa kita tambahkan lagi. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan metode post, itu nggak perlu kita tambahkan karena sudah otomatis dibuatkan oleh Laravel. Nggak percaya, kita lihat buktinya. Oke, ini udah kan? Nah, ini udah menyertakan base URL-nya. Nah, seperti itu. Metodenya ini dia post, seperti yang saya bilang tadi, metodenya post. Nah, oke. Sekarang kita akan coba daftarkan ya. Kita coba daftarkan. Saya daftarkan nama saya sendiri lah ya, Nuris Akbar. Kita masukkan email kita, password yang akan kita gunakan, dan klik register. Oh, auto register not found deh. Tunggu, seharusnya jalan-jalan nih. Lihat, Ctrl U lagi. Udah benar nih. Sabar. Di routingnya sudah tadi ya. Routing new sudah. Password. Email. Wah, error. Sebentar. Masih auto register, seharusnya dia sudah berganti ya. Oke, kita cek lagi masalahnya di mana. Oh, ini di atasnya ini masih ini nih, scriptnya belum kita hapus. Oke, soalnya kita hapus dulu script yang di atasnya. Ini saya hapus. Saya save. Kita refresh lagi. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Oke, daftarkan Nus Akbar, passwordnya emailnya email saya masukkan. Klik register.
Kita tunggu sebentar. Oke. Kenapa nggak mau nih? Oh, passwordnya itu harus valid ya. Saya nggak menampilkan error di sini. Oke, saya coba lagi. Oke, saya klik register. Oke, selamat datang, berhasil katanya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, nah sudah ada nih ID Nus Akbar bla bla bla. Nah, passwordnya juga sudah di-encrypt oleh dia. Kenapa di awal berhasil, di awal gagal? Nah, karena si Laravel sendiri dia itu ada permintaan nih, permintaan untuk controllernya. Nah, ada validasinya yang digunakan ketika register. Misalnya password itu harus minimal 6. Tadi saya cuma input angka 1 sampai 5 sih, makanya nggak berhasil gitu. Kalau misalnya terakhir saya input 1 sampai 9 berhasil dia. Seperti itu untuk pendaftarannya. Dan kalau misalnya kita baca di sini, nanti mungkin Anda akan diarahkan ke halaman lain ya, bukan ke dashboard. Anda akan diarahkan ke halaman misalnya public gitu, atau home. Nah, untuk mengakali itu kita bisa tambahkan fungsi ini, protected redirect path ini di sininya, di apa, auto controllernya itu. Nah, ditambahkan di sini, paste saja script tadi. Nah, maka akan sama seperti yang ada di saya. Oke, seperti itu. Oke, sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya.